Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah habibul karim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada pencipta alam semesta, Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Satu karunia yang harus kita syukuri, yang harus dengannya kita bangga. Allah memberikan kepada kita iman dan Islam. Mengapa? Karena dengan Islam dan iman ini yang akan menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa TV As-Salam yang berbahagia. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan segudang keberkahan, fasilitas-fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman, yang memenuhi panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggil adalah orang-orang yang beriman untuk melaksanakan saum. Saum itu menahan diri untuk tidak makan, minum, dan berbuat kepada istri di siang hari. Menahan itu. Dan saum itu pada kebanyakan orang hanya sebatas menahan lapar dan haus. Dan bahkan saum itu sebagian orang hanyalah sekedar rutinitas atau ritual-ritual yang sifatnya bergulir aja. Sifatnya mengalir dari tahun ke tahun seperti itu. Sudah berapa tahun kita saum? Sudah berapa tahun kita puasa? Apa perubahan yang dapat kita rasakan dari saum kemarin dengan saum hari ini? Saum sebelumnya dengan saum hari ini, apa yang sudah kita rasakan? Adakah perasaan atau saya sudah berubah, saya bertambah? Itu kita introspeksi. Imam Ghazali rahimahullah, beliau membagi saum ini menjadi 3 tahap atau 3 level. Level pertama adalah saumnya orang awam. Yang kedua saumnya orang khusus, saumul khawas. Dan yang ketiga saum khawasul khawas. Khusus di atas khusus lagi. Mungkin bagi kita kebanyakan adalah saum awam. Saum pada umumnya. Menahan lapar dan haus. Tidak berjima dengan istri di siang hari. Sebatas itu. Padahal tuntutan saum adalah menempuh atau menuju la'allakum tattaqun. Menuju satu makam, di mana makam itu adalah makam orang-orang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu orang-orang bertakwa. Dan kita berada pada level mana untuk mencapai level muttaqin.
Ya. Tadi disampaikan bahwasanya Imam Ghazali membagi saum itu menjadi 3 level. Saum awam, saum khawas, saum khawasul khawas. Mungkin kalau saum awam mudah. Apalagi dengan kemajuan zaman hari ini di bidang farmasi, di bidang obat-obatan. Ya, dengan sekali minum obat atau pil tertentu kita kuat untuk tidak makan. Ya, seharian. Jangankan setengah hari. Ya, dari sejak sahur sampai maghrib. Seharian pun ya, dengan teknologi farmasi atau obat-obatan hari ini bisa. Ya. Maka kalau saumnya hanya sekedar menahan lapar dan haus, ya, tidak berjima, itu sangat-sangat mudah ya pada hari ini, ya. Maka pada hari ini sebaik dan selayaknya kita masuk pada level kedua. Saumnya pada level di mana orang-orang yang khusus dijaga bukan lagi perutnya, tidak makan dan minum. Ya, bukan itu lagi. Tapi sudah menjaga bagaimana lisannya, bagaimana telinganya, bagaimana matanya. Dijaga dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang mengakibatkan kita berbuat dosa. Nah, ini saum ini. Maka dari mata, telinga, mungkin yang paling banyak itu adalah lisan kita, omongan kita. Ya. Dan yang paling banyak dari lisan itu adalah sebagaimana dalam surah Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, neraka wail bagi orang-orang yang mengumpat lagi mencela. Jadi mengumpat ini adalah membicarakan aib atau sesuatu yang tidak suka dari sesaudaranya. Ya. Itu mengumpat. Orangnya nggak ada. Tidak sama dengan kita. Tidak berada bersama kita. Adapun mencela langsung kepada orangnya. Ya. Ini yang banyak terjadi. Ya. Ya, Rasulullah SAW menyebut itu dengan ghibah. Ya. Ghibah itu asal kata dari goba ya gibu. Apa ghaibah? Artinya sesuatu yang tidak ada, yang tidak terlihat. Artinya orang yang dibicarakan tidak ada di situ. Itulah dikatakan ya, wailul likulli humazah. Oh, ya. Celaka orang-orang yang mengumpat lagi mencela. Ya. Itu yang terjadi. Nah, bisakah kita di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah, tidak menodai saum kita, tidak menodai puasa kita dengan ngomongin orang lain? Dan bahkan yang diomongin itu bukan orang lain, kadang saudara kita sendiri, adik kita sendiri, kakak kita sendiri itu. Kadang-kadang begitu. Kan luar biasa. Logikanya mengatakan kalau adiknya saja digituin, kakaknya aja digituin, apalagi orang lain. Pimpinannya diomongin, apalagi orang lain. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Sementara dia saum, tapi lisannya tidak bisa dijaga. Ya. Maka Rasulullah SAW, kamin so'im laisa lahu min siyami, ya, illa ju'al atas. Ya. Banyak orang yang puasa, tapi tidak dapat dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Nah, ini yang terjadi. Banyak. Ya, kita tidak mengatakan puasanya percuma. Kalau gitu jangan puasa. Ya. Tapi kita mencoba meningkatkan diri. Ya. Ya. Kalau kemarin saumnya begitu,
Ya tahun ini kita coba berupaya ya untuk lebih baik. Atau kita berpikir, jangan-jangan selepas saum ini kita tidak ketemu dengan saum yang akan datang. Tidak kita bertemu dengan puasa tahun depan. Ini adalah puasa terakhir bagi kita, Ramadan. Rugi sekali. Rugi. Kalau kita ternyata saum ini adalah saum terakhir bagi kita. Dan kita saumnya tidak dengan benar-benar, tidak khusyuk, tidak sungguh-sungguh. Menodai saum dengan kata-kata, menodai saum dengan mata, menodai saum dengan telinga yang tidak kita jaga. Nah ini kita berpikir coba seperti itu. Ya. Dan kita berupaya mempersepsikan diri, menempatkan diri bahwasanya saum tahun ini adalah mungkin saum terakhir bagi kita. Saum perpisahan. Tahun depan kita tidak lagi ketemu dengan saum. Tahun depan kita tidak lagi ketemu dengan Lebaran Idul Fitri. Rugi sekali. Itu yang kita ciptakan. Berupaya semaksimal mungkin. Target yang Allah berikan kepada kita la'allakum tattaqun tercapai. Sekiranya kita mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat atau melakukan saum dengan saum yang benar, ya, minimal pada level saum yang khawas, yang khusus, dan Allah memanggil kita, ya, kita mungkin dalam keadaan, ya Allah, ya, ini adalah saum terakhir bagiku dan aku siap menghadapi. Kita siap menerima panggilan Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Siap menerima panggilan, ya Allah, saya siap. Ya Allah, saya sudah lakukan yang terbaik untukku dan untuk agamaku. Untukku dan untuk keluargaku, untukku dan untuk bangsa dan negaraku. Itu yang perlu kita sampaikan. Hadirin Allah, pemirsa Assalam TV yang berbahagia. Saya kutip satu ayat dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah berfirman kepada kita tentang bagaimana larangan atau Allah melarang orang-orang yang suka mencela, memberikan julukan-julukan yang buruk. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yassar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang-orang yang beriman, la yassar qaumun min qaumin. Janganlah kalian mencela satu kaum dengan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairum minhum. Bisa saja kaum yang kamu cela itu lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairum minhunna. Janganlah seorang wanita mencela wanita lain. Bisa saja yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Ya. Sebaiknya kita koreksi diri kita sendiri saja. Ngomongin orang ke sana kemari, lihat diri sendiri. Kita udah baik apa belum? Kita udah bener apa belum? Kita lihat, jangan ngomongin keluarga si A si B, lihat keluarga kita. Belum tentu lebih baik daripada yang kita omongin. Mungkin yang terlihat jelek, tapi yang kebaikan dia lebih banyak daripada yang kita miliki. Malu kita. Tatkala ternyata yang kita omongin itu baik daripada kita yang ngomongin. Masya Allah. Itu di dunia. Apalagi di akhirat kelak. Ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq wa ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Janganlah kita memberikan julukan, ejekan, panggilan yang jelek, yang buruk. Dan seburuk-buruk panggilan ya adalah setelah iman. Jadi koridor kita adalah iman. Jangan di luar iman.
Jangan di luar Islam. Dan Allah mengancam, "Faman lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Kalau dia tidak bertobat, dia tidak minta ampun, tidak mau kembali kepada Allah, dia orang-orang zalim, orang jahat, jam. Dan di ayat berikutnya, sukakah kamu memakan daging saudaramu? Tentu kamu merasa jijik. Ya. Ayakula lahman ahihi maitan fakarihtumuhu. Mau makan bangkai daging dari sendiri atau makan bangkai daging manusia. Seperti itu. Ya. Dan ini terjadi. Masalahnya ini tidak terlihat dosanya. Tidak nampak dosanya. Dan sudah menjadi lumrah. Satu hal yang perlu kita lihat. Ini sering kita lakukan di medsos, di media-media sosial. Ya, ngomongin orang. Atau membuat nih satu grup di WA grup. Kita ingin ngomongin seseorang, itu orang yang kita omongin itu nggak dimasukin dalam grupnya. Jangan masukin dia. Nanti kalau dia tahu nanti dia begini. Nggak dimasukin, bebas saya nggak ngomongin dia si A. Dan dia merasa nggak masalah, nggak merasa dosa. Dan lebih tragis lagi biasanya orang-orang hari ini ya suka meratap di tembok ratapan. Kayak tanda apa? Tembok ratapannya ini. Ngomong, bikin status yang macam-macam. Saya galau, saya kesel. Ya, nggak ditujukan orangnya. Tapi yang baca, wah ini untuk saya nih sebenarnya. Nah, kenapa? Mereka kehilangan jati diri. Padahal di Ramadan itu, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Mau meratap dalam sholat, mau munajat dalam sholat, mau mengeluh dalam sholat, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang berat, kecuali dari orang-orang yang khusyuk. Hadirin Assalam TV yang berbahagia. Kita berharap semuanya kita dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meraih seluruh atau sebagian besar dari karunia Allah berikan di bulan Ramadan. Dan kita termasuk adalah orang-orang yang bertakwa. Menjadi level orang-orang yang saumnya khawas. Khawas dulu deh, jangan kemana-mana. Khawas dulu. Ya. Belum sanggup kita sampai ke khawasul khawas. Mungkin belum. Tapi mencoba meningkatkan diri pada puasa orang-orang yang memang khusus. Puasa mulut, puasa mata, puasa telinga, puasa kaki, puasa panca indera dan tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang bertakwa. Dengan demikian, kita punya keberanian moral untuk berhadapan dengan Allah, untuk membicarakan tentang Islam. Semoga Allah bersama kita, menguatkan kita, memberi kepada kita energi yang Allah berikan. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan cahaya kepada siapa yang dikehendaki. Dan itu adalah kita. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.